Pagi ini aku sudah bersiap, tak lupa mengambil tas dan menyandangkannya di bahuku. Hari ini aku akan mulai berjualan lagi setelah cukup lama tidak keluar rumah. Dengan mendorong gerobak, aku mampir dulu ke rumah Mak Siti mengambil barang dagangan yang nantinya akan kujual. Aku harus mulai mengumpulkan uang. 6 bulan lagi tahun ajaran baru akan dimulai. Aku ingin melanjutkan pendidikanku, mengejar kembali impianku menjadi seorang guru. Neng Zia, udah siap mau jualan lagi? Tanya Mak Siti begitu aku tiba di rumahnya. Iya Mak, mulai ngumpulin uang lagi buat kuliah, jawabku. Bagus itu Neng, nih barangnya. Mau ambil berapa banyak? Mak Siti bertanya lagi. Kayak biasa aja Mak, jawabku. Neng Zia, yang sabar ya. Mak yakin kok Neng Zia bisa jadi guru nanti. Habis Neng Zia orangnya ulet, suka kerja keras, puji Mak Siti. Aku mengambil barang dagangan dari Mak Siti dan menatanya di atas gerobak milikku. Tak sampai 10 menit, aku pun memohon diri dan mulai mendorong gerobakku, memulai rute jualanku. Aku baru saja pulang dan menaruh gerobak di samping rumah. Rasanya hari ini cukup lelah. Ku buka pintu rumahku dan menguncinya kembali, lalu melangkah mengambil handuk, bergegas untuk membersihkan diri. Siang tadi Mas Bima mencariku. Ia bilang hari Minggu depan akan mengajakku ke rumahnya, mengenalkan aku pada keluarga besarnya. Entahlah, aku tak tahu apakah harus merasa senang atau sedih. Bayang-bayang malam itu masih terus menghantuiku. Aku takut Mas Bima akan membuangku ketika tahu jika kehormatanku sudah hilang. Bapak, aku menghela nafas. Sendiri di rumah ini kadang membuatku mencari bayangan Bapak. Seandainya Bapak masih ada, tentu ia akan senang mendengar lamaran Mas Bima. Aku memandang kotak kayu yang ada di atas meja kecil di kamarku. Kotak kayu kecil berisi sebuah cincin akik merah dan surat itu masih membuatku bingung. Tak ada alamat yang tertulis. Lalu kemana aku mencari Pak Lukman? Oh iya, foto. Sebuah foto usang yang kutemukan waktu itu segera kuambil dari dalam lemari pakaianku. Lama aku memandang foto itu, tetap tak ada petunjuk di sana yang bisa kudapatkan. Di tengah lamunanku, tanpa sengaja aku menjatuhkan foto itu dari tanganku. Sebuah kalimat tertulis di balik foto itu. Sebuah kalimat yang nantinya akan membawaku ke sebuah tempat. Rahman dan Lukman, Desa Sejahtera, Banyumas, Mei 1990. Jadi benar, ini foto diri Bapak dan Pak Lukman. Kupandangi kembali foto itu. Sebuah senyum kini mengembang di wajahku. Aku tahu kemana harus mencari Pak Lukman. Banyumas adalah kota kelahiran Bapak. Kenapa aku sampai tak terfikirkan hal kecil seperti ini? Aku menepuk pelan kepalaku. Besok aku akan pergi ke Banyumas. Akan kupenuhi keinginan terakhir Bapak, menagih hutang dan janji Pak Lukman. Hari masih terang saat aku turun dari bus yang membawaku ke kota ini, menjejakkan kaki untuk pertama kalinya di kota asing ini. Banyumas, sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal dengan tempe mendoan khasnya. Aku bergegas mencari angkutan desa. Menurut petunjuk arah Google Map di ponsel, jarak ke Desa Sejahtera hanya sekitar 25 km saja dari terminal bus ini. Aku menyandang tas punggungku kembali dan bergegas naik dan duduk di sebelah Pak Sopir. Tujuannya jelas, agar mempermudahku untuk bertanya alamat.
Pak, maaf. Nanti tolong berhenti di Balai Desa Sejahtera ya, pintaku pada Pak sopir angkutan desa ini. Enggi mbak, jawabnya. 5 menit kemudian, mobil angkutan desa ini pun berjalan meninggalkan terminal bus di kota Banyumas. Sepanjang perjalanan, aku sangat menikmati pemandangan alam desa. Sawah-sawahnya yang membentang, para petani yang melintas sambil membawa keranjang dan topi capingnya adalah sesuatu hal yang tidak bisa kulihat di kota. Mbak, niku itu Balai Desa Sejahtera, ucap Pak sopir itu menunjuk ke sebuah bangunan di sisi kiriku. Aku mengangguk dan turun setelah menyerahkan selembar pecahan uang 10.000 kepada Pak sopir. Kembaliannya mbak, ucapnya sambil menyerahkan 2 lembar uang pecahan 2.000-an. Terima kasih. Mobil angkutan desa itu kembali melaju. Aku menatap bangunan itu, sepi. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang bisa diajak bicara. Sayang, hanya ada kendaraan saja yang lalu lalang melintas. Cukup lama aku terdiam menatap bangunan balai desa ini, hingga akhirnya seorang wanita parubaya menggendong seorang anak kecil menyapaku ramah. Goleki sopo mbak? Mencari siapa mbak? Aku langsung menoleh saat mendengar ada suara yang bertanya. Senyumku kembali merekah. Tuhan benar-benar tak akan meninggalkan hambanya yang berusaha. Saya cari rumahnya Pak Lukman, mbah, jawabku. Pak Lukman? Ia terlihat mengernyitkan dahi, berpikir. Iya, aku mengeluarkan foto usang yang kubawa dari rumah dan memperlihatkan foto itu padanya. Ini bu, yang ini. Kutunjuk gambar diri seorang pria dalam foto itu. Ora ketonan, mbak. Enggak kelihatan, mbak, balasnya. Aku mulai bingung. Di usianya yang mulai sepuh, wajar saja matanya sudah tak begitu jelas melihat. Bu, niki sopo? Bu, ini siapa? Seorang pria berusia sekitar 40 tahunan tiba-tiba bertanya dan mendekat. Maaf, saya cuma bertanya pak. Kenal dengan Pak Lukman. Pak Lukman siapa mbak? Maaf, tapi desa ini cukup luas dan yang namanya Lukman cukup banyak di sini. Aku tersenyum getir sambil membuang nafas panjang saat mendengarnya. Oh Tuhan, jangan sampai pencarianku sia-sia. Nyenengan coba nanya Pak Kades mbak, rumahnya di sana, katanya sambil menunjuk arah. Imah, ngene, kesini. Laki-laki itu memanggil seorang gadis remaja. Tak lama gadis itu menghampiri kami. Dalem pak, saya pak. Anterin mbak ke rumah Pak Kades. Gawa montore. Bawa sepeda motornya, bapak ya. Gadis itu menurut. Tak lama ia pun menatapku dan langsung mengajakku naik ke atas sepeda motor miliknya. Ayo mbak. Aku pun mengikutinya sambil tak lupa mengucapkan terima kasih. Kami naik sepeda motor milik Ima. 10 menit kemudian kami pun berhenti di depan sebuah rumah bertingkat 2. Seorang pria yang kutaksir berusia sekitar 50 tahunan langsung menyapa kami ramah. Ima pun pamit. Aku pun menyampaikan maksud dan tujuanku datang kemari. Pak Lukman ya, ucapnya sambil menatap foto usang yang kuberikan padanya. Iya pak, yang di sebelahnya itu bapak saya, Pak Rahman, terangku. Pak Rahman, Pak Lukman, gumamnya. Pak, apakah itu Pak Lukman, putrane Mbah Saripah yang merantau ke Jakarta itu? Ucap seorang wanita yang tiba-tiba datang. Kayaknya iya bu. Maaf mbak, apa Pak Rahman juga orang sini? Tanya Pak Kades. Aku menggeleng. Ibunya Pak Rahman, maksudnya nenekku, memang berasal dari desa ini pak.
Masa kecil Bapak juga dihabiskan di sini, jawabku. Ya, nenekku memang berasal dari desa ini. Lalu bersama kakek, mereka mencoba mengubah nasib dengan meninggalkan desa ini saat Bapak mulai beranjak dewasa. Aku pun tak mengerti takdir apa yang mempertemukan Bapak dengan Pak Lukman dulu, hingga membuat Bapak berpesan untuk menagih janji dan hutang Pak Lukman padanya. Tak lama, Pak Kades pun mengajakku ke rumah Mbah Saripah, sebuah rumah yang terlihat lebih bagus dari rumah warga yang lain. Ditunjukkan Pak Kades padaku. Kami pun datang bertamu dan Pak Kades menyampaikan maksud dan kedatanganku ke desa ini, mencari Pak Lukman, anak lelaki Mbah Saripah. Ditemani cucu lelakinya, wanita itu dengan ramah menyambut kedatangan kami. Wanita yang sudah sangat sepuh itu sudah tak begitu mengerti apa yang kami bicarakan. Terakhir cucu lelakinya membenarkan jika pria di dalam foto itu memang benar Pak Lukman, anak lelaki Mbah Saripah. Ini alamatnya di Jakarta, Mbak. Sebuah kertas bertuliskan alamat diberikannya padaku. Aku membaca dengan seksama alamat yang ditulis di atas kertas ini. Astaga, alamat Pak Lukman berada tak begitu jauh dari rumahku. Aku bersyukur setidaknya kedatanganku ke desa ini tidaklah sia-sia. Terima kasih banyak, Mbah, Mas, pamitku pada keluarga Pak Lukman. Aku dan Pak Kades pergi meninggalkan rumah keluarga Pak Lukman. Rasanya aku sudah tak sabar ingin segera pulang ke Jakarta. Nak Zia, mau langsung jalan ke terminal bus. Tidak menginap dulu di sini, tanya istri Pak Kades padaku, yang langsung kusambut dengan gelengan kepala. Tidak Bu, terima kasih. Maaf jika saya sudah merepotkan, tapi malam ini juga saya harus pulang ke Jakarta, jawabku cepat. Aku tersenyum sejenak. Tak lama kakiku mulai melangkah meninggalkan mereka yang masih memandangiku. Bapak, tenanglah. Tak lama lagi hutang dan janji Pak Lukman akan kutagih, gumamku dalam hati. Bersambung.